Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah pembacaan Pancasila Aradana. Dibuka halaman 42. Mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama Tatiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama. Yamahang wadamitang wadita. Amma bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami.
sarana gamana paripunang, Ama Bante. panatipata weramani sikapadang samadiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapada Samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapada Samadhiyami. Surameraya Majapamadhatana weramani sikapadang samadiyami. Surameraya Majapammadatana Weramani Sikkhapada Samadhiyami. Imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Ama Bante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah pembacaan Dhammadesana Radana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasatta Paraja Kajatika Desetu Dhammang Anukampi Mampajang. Marilah Ibu Bapak serta Saudara kita merangkapkan kedua belah tangan kita di depan dada dengan penuh keyakinan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, serta Sangha. Namo Tassa Bhagavato Arahato
Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Kanti paramang tapo titika. Nibanang paramang wadanti Buddha. Nahi papacito parupagati. Samano hoti parang wihetayanto. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kesabaran, ketabahan adalah praktik tapa yang tertinggi. Nibbana adalah tujuan yang tertinggi. Barang siapa yang melukai orang lain, makhluk lain, maka ia bukan disebut sebagai seorang petapa, seorang brahmana. Dikutip dari syair Dhammapada 183. Kepada pemimpin puja yang saya hormati, yang luhur Samanera Romo Ramani yang saya hormati, segenap pengurus wihara Samagi Wirya yang saya hormati, upasaka upasika yang budiman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sukihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Baik. Beneran? Ya. Berapa persen? 100%. Ini Bisa datang kuliah. betul Romo. Ini sudah sarapan semua kan? Wah, kalau sudah yakin mantap 100%, saya pun akan mantap menyampaikannya. 2 jam nanti ke depan. Siap. Siap. Nah, tadi kan bagaimana kabarnya? Kalau pripun kabarnya ada yang paham enggak nih? Paham. Sebagian. Nihauma. Wah, paham semua ya. Ya, jadi Ibu Bapak pada kesempatan pagi hari ini merupakan satu kebajikan bagi kita semua bisa berkumpul di satu tempat yang sama juga dengan tujuan yang sama. Tidak lain adalah untuk menambah satu hal. Bahkan dengan tujuan lain bisa menjadi beberapa hal. Satu tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kita punya keyakinan. Seringkali di awal pembabaran Dhamma Desana atau sharing Dhamma yang saya lakukan, seringkali saya mengingatkan kepada
ibu dan juga bapak serta saudara mengenai pentingnya keyakinan. Kenapa? Kalau kita tidak punya keyakinan, maka kita tidak punya pegangan. Datang ke wihara pun hanya sekedar datang. Benar atau benar? Benar yang benar ya. Yang benar adalah yang benar. Nah, karena kita harus punya keyakinan kokoh terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak hanya sekedar datang, tidak. Wait a minute. Kenapa? Bentuknya kecil, lucu sebenarnya. Cuman Anda pun, kalau saya tanya apakah pernah coba lihat pakai mikroskop gitu loh. Ya kan? Ukurannya kecil, terus kalau kita lihat bisa lebih detail gitu kan. Oh ternyata imut juga ya. Lebih lucu daripada saya. Gitu loh. Iya enggak sih? Betul kan? Namun tanpa kesabaran akhirnya tangan kita bertindak. Padahal kita masih duduk meditasi. Naik turun, kembung kepisnya napas, ya kan? Perut naik turun. Tapi karena tiba-tiba ada permasalahan, masalah kecil, akhirnya tangan ini bisa terbang. Ya kan? Bisa terbang, ini bahaya sekali. Sehingga dari permasalahan kecil itu akan menimbulkan buah karma yang baru, perbuatan yang baru. Kalau Anda bisa mengatasinya dengan kesabaran, hanya Anda tiup saja bisa. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu bisa hidup tenang. Oke lah, enggak apa-apa, hisap darah saya sedikit. Nah, habis itu kita tiup, itu lebih baik. Tidak melanggar sila ke-1. Itu kalau kita luapkan dengan cara badan jasmani. Lalu kalau dengan ucapan bagaimana? Kita akan mengucapkan sesuatu dengan apa? Serampangan, kasar. Biasanya kan ada orang seperti ini ibu bapak. Ketika ada permasalahan terus diluapkan dengan cara ucapan-ucapan yang kasar atau tindakan-tindakan yang kasar, itu pasti ada satu tujuan utamanya, yaitu apa? Untuk menghilangkan rasa depresi atas ketidakkesenangannya. Benar enggak sih? Bayangkan kita merenungi bersama-sama. Kita tidak suka dengan seseorang. Tiba-tiba ia melakukan sesuatu yang kita tidak senangi juga pada saat itu. Supaya apa? Hal yang ada di pikiran kita, relung pikiran kita ini supaya menjadi sedikit damai, lebih lega. Gimana caranya? Dengan serampangan kita seolah-olah egois kita nih muncul tiba-tiba menyerang kepada orang yang tidak kita suka. Dengan cara itu akhirnya apa? Wah lega, wah sudah saya marahi ini, sudah cukup lah. Ya supaya besok dia nggak seperti ini lagi kepada kita. Itu benar atau benar? Salah. Ini jangan dijadikan pembenaran. Jadi kalau kita lagi emosi, itu setidaknya kita harus sabar. Kita harus tahu ini kenapa orang ini seperti ini kepada kita. Kita harus tahu latar belakangnya kenapa. Apalagi ibu bapak dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau kita berbicara tentang kesabaran, tidak semua apa yang kita inginkan itu selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya, kita ingin datang ke Dhammasala untuk melakukan puja bakti. Dalam pikiran kita, ekspektasi kita untuk naik ke Dhammasala itu pakai lift, misalkan seperti itu ekspektasi kita. Nah, tapi pada kenyataannya apa? Kita naik tangga. Contoh lain, misalnya Anda ingin datang ke wihara, terus pasti melewati jalan raya. Apakah jalan raya tersebut selalu mulus? Tidak kan? Mungkin ada yang mau
angkat tangan mau jujur-jujuran kepada saya. Samanera, tadi pagi saya dengan niat baik untuk datang ke wihara, jalannya mulus, tidak ada yang berlubang, tidak ada yang menggenang air di sana, ya kan? Kan biasa kalau jalan yang berlubang itu kan kalau misalnya turun hujan dan kebetulan sekarang tidak hujan, airnya lubangnya akhirnya menggenang, betul kan? Jadi becek. Nah kebetulan sekarang tidak, mulus jalannya semua Samanera. Begitupun dengan kehidupan saya. Sadu, semoga kehidupan Anda semuanya juga berjalan mulus. Namun semua ekspektasi itu tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Ibu, bapak, dan juga saudara, kalau kita berbicara mengenai kesabaran, tadi kalau ibu bapak masih ingat, saya mengutip salah satu Dhammapada di bagian Buddha Waga. Salah satu syairnya yaitu kesabaran adalah praktik tapa yang tertinggi. Kenapa Buddha menyampaikan bahwasanya di dalam Dhammapada kesabaran adalah praktik tapa yang tertinggi? Ibu bapak ada yang tahu kenapa alasannya? Karena pada praktik tapa yang biasa kita temui, misalkan kalau di Jawa itu ada yang dinamakan sebagai puasa Senin dan Jumat. Ada ya Romo ya? Senin Kamis. Ya, Senin dan Kamis. Ya, misalkan itu. Lalu yang lain misalnya apa? Hari kelahiran atau puasa ndak makan nasi selama seminggu. Mutih. Nah, tapi praktik tapa yang seperti ini tidak disampaikan Buddha sebagai satu praktik tapa yang tertinggi, melainkan kesabaran adalah praktik tapa yang tertinggi. Kenapa? Ketika seseorang, ingat ya ibu bapak, dengar, ketika seseorang berarti yang namanya kesabaran, maka seseorang itu bisa disebut sebagai orang yang punya hati yang luas, tidak memiliki hati yang sempit. Dalam artian, kalau kita lihat sungai yang ada di Jakarta, mungkin ibu bapak sering dengar, ada salah satu sungai yang terkenal, itu bagaimana bentuknya? Sempit kan? Maksudnya volume sungainya kecil kan? Tidak luas kan? Namun ketika ada hujan datang, apa yang terjadi? Banjir. Kenapa? Karena belum dinormalisasi. Benar enggak sih? Coba misalkan sungai itu dikeruk, dikeduk, ditambah kedalamannya, maka apa? Semua hal yang masuk akan ditampung dengan baik. Tidak akan menimbulkan debit yang sehingga seseorang yang tinggal di sana datang hujan turun, ya. Turun hujan, tidak terjadi banjir, tidak terjadi malapetaka. Demikian juga dengan kesabaran. Seseorang itu akan mampu bertahan dari setiap kondisi, setiap gejala, setiap hal yang ditemui. Ia akan bersabar, ia akan mempunyai ketabahan, mampu bertahan di segala kondisi dengan pikiran positif, tidak menimbulkan sesuatu sifat yang negatif. Tapi pada umumnya tidak demikian ibu bapak. Seringkali kita bertemu dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Dan kondisi yang tidak menyenangkan ini terkadang kita hadapi, kita sigapi dengan apa? Tadi emosi. Ini yang pertama, emosi. Ya kan? Ada sesuatu yang tidak kita inginkan, tanpa kesabaran, tanpa berpikiran panjang. Makanya orang tidak punya kesabaran itu diibaratkan sebagai sumbu mercon. Apa mercon itu? Petasan, kembang api. Kalau ibu bapak sering merayakan tahun baru, barangkali ada lah ya. Itu kan
sering merayakan tahun baru dengan apa? Menyalakan mercon, kembang api. Coba diperhatikan, ingat-ingat, sumbunya itu panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Ada yang pendek 1 meter, enggak Romo? Enggak ada ya? Rata-rata berapa inci kan? 0, sekian inci gitu kan? Pendek kan? Demikian juga dengan orang yang tidak punya kesabaran, Ibu Bapak. Orang yang tidak punya kesabaran, pikirannya pendek, diibaratkan dengan sumbu pendek. Jadi sesuatu yang tidak dia sukai, tidak dia senangi, akhirnya timbul apa? Kemarahan, mudah sekali meledak. Ya, mudah sekali meluapkan emosinya dengan tidak baik. Dan dia tidak bisa berpikiran positif, tidak bisa berpikir panjang. Berpikir panjang di sini bagaimana? Ia tidak memikirkan bagaimana perasaan si objek atau si subjek yang dia luapkan emosi. Misalnya kita, layaknya orang tua, punya anak. Nah, anaknya ini susah untuk dinasihati, ngengkel, dablek. Ya ini kasar ya bahasa Jawanya. Maaf kalau salah. Nah, ini dablek, jengkel, ngejengkeli. Ya. Ada enggak? Pasti ada kan? Tapi kalau kita sudah tahu anak ini susah dinasihati, susah diatur, akhirnya dengan luapan emosi kita, itu istilahnya relung dalam pikiran si anak, psikologis si anak ini akan menjadi berubah. Biasanya dengan kondisi ceria, tiba-tiba kita langsung hajar seperti itu, istilahnya kita luapkan emosi karena tidak sesuai dengan keinginan kita, akhirnya si anak ini bisa berubah psikisnya. Akhirnya memandang orang tua sebagai layaknya apa? Bukan sebagai teman, tidak friendly lagi. Memang ada batasan orang tua dengan anak, tapi ada perlunya kita layaknya orang tua dengan anak itu harus sebagai friendly. Ada momen tertentu supaya keluarga pun menjadi lebih akur. Nah, anak ini pasti kan membawa sifat dari orang tua juga. Apa yang orang tua sampaikan, apa yang orang tua ajarkan itu akan teringat di bawah alam sadar si anak ini. Tidak berpikiran si anak ini pasti bakal sakit hati. Kita tidak pernah berpikir ke situ ketika seorang tidak punya kesabaran. Ini jika kita atasi emosi, kita mengatasi suatu permasalahan dengan emosi, Ibu Bapak. Lalu bagaimana jika seseorang yang meluapkan emosinya berupa kesedihan? Kan ada seseorang itu misalnya dari jabatan yang tinggi. Dari jabatan yang tinggi ini seketika bangkrut. Akhirnya apa? Sedih. Ini kan hasil dari permasalahan ya Ibu Bapak. Sedih kan? Tapi tanpa punya kesabaran dengan sumbu pendek ini, akhirnya berpikiran apa? Waduh, sudahlah. Hidup saya ini sudah rasanya tidak ada gunanya lagi. Saya sudah tidak bisa menghidupi keluarga, tidak bisa menyekolahkan anak saya lagi. Sudahlah. Saya gak ada pikiran panjang lagi, pergi ke tempat yang yang tidak pantas, yang tidak membawa kepada kemajuan batin. Contohnya apa? Tempat minum-minuman, ya kan? Judi, terus apa lagi? Poco-poco. Poco-poco? Diskotik juga ya, Romo ya? Ya. Lebih buruk daripada itu, mengakhiri hidupnya. Sudahlah, saya sudah tidak ada harapan. Nah, itu kalau seseorang tidak punya kesabaran, Ibu Bapak. Tidak punya kesabaran, terus menghadapi suatu permasalahan dengan emosi yang sedih. Selalu merendah. Rasanya tidak punya kesempatan hidup lagi. Bunuh diri lah.
Makanya kita dalam kehidupan ini harus punya namanya kesabaran. Jadi kalau kita punya kesabaran, kita akan bisa berpikir panjang. Oh, kita sedang dihadapkan dengan permasalahan. Kita cari, kita duduk dulu, tenang dulu, merenung dulu. Ini titik permasalahannya, benang merahnya di mana? Kita cari. Oh, kita teliti. Ini permasalahan yang harus kita awali, kita lakukan terlebih dahulu. Kita renungi, oh ini permasalahannya. Jadi tidak apa istilahnya? Tidak sesegera mungkin langsung meluapkan emosi, kekesalan atau kesedihan. Kita harus berpikir panjang supaya kehidupan kita ini lebih bermanfaat. Bukan berarti seseorang sudah jatuh itu tidak ada lagi harapan, sudah lagi tidak bermanfaat, masih punya harapan karena masih punya kehidupan. Nah, ibu bapak dan juga saudara, ada salah satu cerita inspiratif dari kehidupan lampau guru agung kita. Waktu itu Buddha terakhir sebagai bodhisatta. Mungkin ibu bapak sering kali mendengar ya dari pembabar dhamma yang lain mengenai Kantiwadi Jataka. Ada yang sudah dengar atau belum? Sudah dengar ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ini saya sampaikan lagi. Jadi pada waktu itu ibu bapak, bodhisatta terakhir sebagai seorang anak Brahmana, dan waktu itu ia bernama Kundala. Nah, jadi petapa Kundala ini hidup sebagai anak seorang Brahmana, seorang petapa. Notabene-nya adalah petapa yang punya harta berlimpah, segala kehidupannya tercukupi. Suatu ketika sang petapa ini, orang tua dari Kundala, belum jadi petapa, itu meninggal dunia, wafat. Dengan harta yang berlebihan, maka ia berpikir juga pada waktu itu, ternyata semua makhluk di dunia ini, disclaimer ya ibu bapak, jadi bodhisatta itu tidak hanya satu kelahiran, namun sudah banyak kelahiran-kelahiran. Nah, kita kan mempelajari ada 4 asangkya kapa dan 100.000 kapa. Itu sudah tidak terhitung jumlah kurun waktu yang ditempuh. Jadi, mengapa bisa tahu? Karena sudah terbiasa dengan pemikiran seperti itu. Ia berpikir seperti ini ketika orang tuanya wafat. Ternyata manusia ketika hidup itu selalu mementingkan yang namanya kemakmuran. Yang kedua, ternyata seseorang itu selalu ingin punya namanya ketenaran. Yang ketiga itu, manusia tuh ternyata ingin punya yang namanya pengetahuan ya. Namun kenapa mereka caranya seperti itu, selalu bersusah payah. Misalnya ingin makmur, apa caranya? Bekerja keras, ya kan? Terus ingin sehat, caranya apa? Berolahraga. Lalu yang ketiga adalah apa? Yang ketiga tadi itu ingin punya pengetahuan. Kalau orang-orang awam untuk mendapatkan 3 hal itu berpikiran seperti itu dengan cara yang A, B, dan C. Namun bodhisatta ini pemikirannya berbeda ibu bapak. Jadi kalau seseorang itu ingin makmur hidupnya, ingin memiliki harta yang cukup, maka di kehidupan pada saat ini ia harus berdana. Ia harus mengembangkan dana, caga, kedermawanan. Lalu ketika seseorang ingin mempunyai tubuh yang sehat, prima, maka orang itu harus memperhatikan silanya. Pancasila Buddhis, ya, 5 sila.
Lalu ketika seseorang ingin punya yang namanya pengetahuan yang lebih, maka cara dan praktek yang harus ia lakukan adalah bermeditasi. Itu sudah menjadi suatu kebiasaan ketika bodhisatwa atau bodhisattva terakhir. Jadi berbeda dengan pemikiran orang-orang pada zaman itu. Singkat cerita ibu bapak, dengan harta yang bergelimangan, akhirnya semua harta itu diberikan kepada rakyat yang ada di sana. Dan ia bertekad untuk menjadi seorang petapa. Nah, petapa ini, ibu bapak, suatu ketika datang ke suatu kota bernama Varanasi, ya. Dan di sana tinggallah seorang raja yang bernama Raja Kalabu. Raja Kalabu. Singkat cerita ibu bapak, waktu itu sang petapa ini disebut sebagai petapa Kantiwadi karena petapa ini dalam kurun waktu hidupnya selalu membabarkan yang namanya kesabaran. Jadi apa yang diceramahkan selalu sifatnya adalah kesabaran, praktik sabar. Si petapa ini ketemu seorang raja. Maksud saya, petapa ini datang ke pemukiman si raja, ke taman atau halaman si raja. Dan waktu itu si raja ini sedang istirahat. Si petapa datang ke sana, duduk dan bermeditasi. Biasanya kalau ibu bapak tahu, raja-raja itu kan kalau misalnya pergi ke halaman selalu didampingi oleh siapa? Pengawal atau dayang-dayang, ya kan, yang bawa kipas atau penjaga, seperti itu. Sang raja akhirnya tertidur pulas dan terbangun. Ya biasanya mungkin terbangun dengan terik matahari. Wah, sudah panas nih, waktunya pindah. Tapi kan kalau ada dayang-dayang harusnya dikipasi ya adem ayem toh. Ya enggak? Sang raja ini kaget. Loh, mana dayang-dayangku? Mana para penjaga? Ternyata dicarilah si anggota raja ini. Ketemu. Melihat seorang petapa sedang berceramah. Dengan hati yang tidak suka dan perasaan iri, cemburu. Jadi si raja ini punya sifat cemburu ibu bapak. Cemburu kenapa? Loh, saya ini raja, dia ini petapa. Kenapa yang dikipasi, yang ditunggu dan juga dijaga si petapa ini? Akhirnya dengan rasa emosi, dengan kebencian yang muncul tanpa kesabaran, akhirnya si raja ini bertanya, Wait a minute. sih praktik kesabaran yang Anda miliki? Saya belum lama baca dan mendengar satu ceramah. Biasanya saya menyampaikan versi buku. Jadi kalau versi buku itu sang raja ini mengambil sebilah pedang yang dipegang oleh penjaganya. Singkat cerita, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri si petapa tersebut hilang sekejap. Oh iya, satu lagi, telinga kanan dan telinga kiri hilang dalam sekejap. Singkatnya, apa yang dilakukan si raja? Dipotong, disiksa satu persatu. Kejam. Namun ketika ditanya, wahai petapa, bagaimana? Apakah masih sabar? Wahai baginda tuanku raja, yang Anda potong itu bukanlah kesabaran yang milik saya. Namun yang Anda potong itu adalah organ tubuh saya, telinga, tangan, dan kaki saya. Itu bukan kesabaran yang saya miliki. Itu adalah organ tubuh saya. Coba ibu bapak, kalau kita merenung pada cerita Jataka tersebut, apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Ya. Jadi kita harus punya kesabaran. Walaupun semenderita apapun kita harus punya kesabaran. Akhirnya karena bersimbah darah, sudah banyak istilahnya apa? Darah yang bercucuran, kekurangan darah, si petapa pun meninggal. Dan
sebelum meninggal, para penjaga ini menyampaikan kepada si petapa, wahai petapa, tolong maafkan raja kami. Kami selayaknya para penjaga dan juga para dayang-dayang hanya sekedar mengikuti arahan karena beliau adalah raja kami. Seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Saya berdoa supaya raja kamu sehat selalu. Semoga raja Anda makmur, semoga raja Anda berbahagia. Seperti itu ibu bapak. Jadi kita harus punya namanya kesabaran. Jadi tidak seolah-olah karena kita emosi, rasa tidak suka, apa yang ada di dalam relung pikiran kita kita berikan yang tidak baik kepada orang lain. Namun kita harus bisa punya namanya kesabaran. Di cerita lain ada kehidupan bodhisattva yang terakhir sebagai raja kera. Ada yang pernah dengar? Jadi raja kera ini disebut sebagai Mahakapi. Ceritanya seperti ini ibu bapak. Di suatu desa hiduplah seorang peternak sapi. Namun salah satu sapinya ini hilang. Dicari sampai ke hutan. Jadi di sekitar tempat tinggal si peternak ini ada hutan ibu bapak. Dicarilah sampai ke pelosok hutan. Namun sampai sore hari tidak ketemu sapinya ini. Bahkan karena rasa lapar yang timbul tanpa punya kesabaran, ia melihat satu pohon mangga yang sangat besar. Dalam waktu itu kebetulan ada buahnya. Nah, dengan nafsu yang tinggi, wah, tanpa kesabaran akhirnya apa? Manjat pohon. Singkat cerita, si peternak ini jatuh ke dalam jurang. Jadi di situ juga banyak kondisi tempat-tempat yang melingkupinya. Jadi tempat si peternak ini ada hutan dan juga ada jurang. Karena pohon mangga ini dekat dengan jurang, akhirnya karena sudah kenyang kan, tadi karena tidak sabarannya itu akhirnya makan banyak, mementingkan nafsu indrawinya, keplesetlah terjatuh ke dalam jurang. Pada waktu itu si raja kera ini, Mahakapi, mendengar. Dengan pendengarannya, wah, ada suatu benda yang terjatuh, tapi tidak seperti mangga. Kalau mangga itu jatuh suaranya hanya sekedarnya saja. Namun ini suaranya seperti batu yang jatuh dari langit seperti itu. Dilihat, ditelisik dan ditelusuri, loh, ada manusia di sini. Nah, ibu bapak kalau mungkin sering mendengar atau membaca buku tentang Jataka, biasanya kalau terakhir sebagai binatang itu punya kemampuan atau fisik yang lebih apa ya istilahnya, lebih baik lah, lebih prima. Jadi badan kera ini cukup besar, jadi bisa mampu membopong si peternak. Singkat cerita sudah dibawa naik ke atas. Karena kelelahan, karena itu jurang kan tinggi ya ibu bapak ya. Karena kelelahan si kera ini istirahat. Ketika tahu si kera ini istirahat, si peternak ini bangun dengan kesadaran yang lemah. Melihat batu di sebelahnya. Tanpa rasa berterima kasih, ya. Tanpa tahu rasa berterima kasih, akhirnya batu ini nih dengan kesadaran dan kekuatan tubuh yang lemah, fisik yang lemah, batu yang berat ini akhirnya dilemparkan atau istilahnya ditimpukan ya, ditimpukan kepada si raja kera ini. Karena momennya tidak terlalu keras, kecepatan lemparannya itu tidak terlalu keras, akhirnya membangunkan si kera. Si raja kera ini kaget. Waduh, apa itu? Seperti itu. Akhirnya dengan sigapnya naik ke atas pohon. Walah, ternyata ketika kita
layaknya binatang, sudah baik kepada manusia, itu kok seperti ini ya sifat manusia. Seperti itu. Itu pemikiran Bodhisatta ketika terakhir sebagai binatang. Itu membedakan dengan binatang yang lainnya. Tapi banyak cerita, ada yang menjadi rusa, ada yang kelinci, seperti itu kan. Akhirnya apa? Karena si kera ini tahu, oh ternyata peternak ini tersesat. Diantarlah sambil melompat di setiap dahan sampai menuju ke pemukiman warga. Dari hal ini kita belajar Ibu Bapak, bahwasanya ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, terus mengenai misalkan kita diberikan sesuatu yang tidak baik kepada kita, sesuatu yang negatif, kita tidak perlu langsung marah-marah, tidak langsung meluapkan emosi dengan serampangan. Namun kita harus punya rasa yang namanya rasa kasihan, rasa iba. Oh kasihan ya, dia sudah terakhir sebagai manusia, tapi kok sifatnya seperti itu. Harusnya kita punya rasa kasihan. Makanya kan ada perumpamaan, ya kan? Kalau air susu dibalas, biasanya tuh dibalas air apa? Air tuba, ya kan? Tapi kalau di Dhammapada kan kita juga harus tahu, kemarahan tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kemarahan. Demikian juga kebencian. Kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Namun kebencian akan berakhir apabila kita balas dengan cinta kasih. Dengan cinta kasih kita akan berpikiran yang luas, lebih matang. Kita akan berpikiran jauh. Tidak hanya sekedar berpikiran pendek, layaknya sumbu. Jadi kita akan berpikiran panjang. Nah Ibu Bapak, ada 5 bahaya ketika seseorang tidak punya yang namanya kesabaran. Nanti untuk mempersingkat waktu, Samnera hanya menyebutkan satu persatu saja. Jadi Ibu Bapak, bahaya yang pertama adalah ketika seseorang tidak punya yang namanya kesabaran. Kalau ada yang mau searching, ada di Patama Akanti Sutta, Anguttara Nikaya, kelompok 5, sutta pertama. Nanti ketemu di sana. Yang pertama itu adalah ketika seseorang tidak punya kesabaran, maka banyak orang yang tidak menyukai dia. Banyak orang yang tidak menyukai. Kenapa? Karena orang sudah tahu, oh ini sifatnya pemarah, sudahlah nggak usah didekati. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah lebih dari tidak menyukai, membenci dan mendendam. Nah coba, kalau sudah tidak suka, itu akan naik level jadi benci dan dendam. Karena apa? Karena sudah tidak suka, pasti ada dendam di sini. Makanya Ibu Bapak tadi kan kita harus bisa memaafkan. Namun biasanya kita kalau sudah ada permintaan maaf atau permohonan maaf dari orang lain, pasti kita dalam lisan hanya bilang seperti ini. Ya oke lah, tidak apa-apa Bu, Pak, atau Nak gitu kan. Ibu maafkan atau Bapak maafkan. Namun itu biasanya hanya sekedar lisannya saja. Namun ininya kadang masih dongkol. Apa dongkol itu? Masih, iya kan? Masih mangkel. Biasanya ininya bisa bilang, wah, wangi-wangi buah gitu loh. Tapi ininya masih masih menjadi suatu kotoran, kebencian di sini. Makanya kita perlu benar-benar jujur melalui ini, tapi ininya juga harus jujur. Tidak hanya sekedar ininya saja, lisannya saja, tapi hatinya juga harus jujur, harus bisa memaafkan. Yang kedua akan dibenci oleh orang lain. Yang ketiga adalah dimanapun Anda berada, ketika Anda tidak punya kesabaran dan sudah diakui oleh masyarakat luas, Anda akan menderita pada saat itu. Kenapa? Ketika 1 orang, 2 orang sudah tahu bahwa sifat Anda ini adalah arogan, penuh emosi, egois, ya, tidak punya kesabaran, maka akan digosipkan. Makanya gosip itu kalau digosok ya semakin sip. 1-2 orang menceritakan, si A ini seperti ini loh sifatnya, kamu nanti jangan deket-deket sama dia ya, nanti kamu langsung dia marahi loh, padahal nggak punya masalah apa-apa, gitu. Seperti itu contohnya. Tapi kan kita kalau sering bergosip Ibu Bapak,
1, 2 ucapan, 3 ucapan, benar atau salah, ingat, benar atau salah ucapan atau pengetahuan yang kita ketahui mengenai orang lain itu akan dianggap menjadi ucapan yang benar. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi kalau Anda berbicara, Anda bergosip, bergosiplah hal yang sekiranya sudah diklarifikasi, sudah benar. Anda tidak hanya sekedar bla 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 menggosipkan, tapi harus Anda pasiko sendiri. Oh, ternyata seperti ini. Begitu. Lalu yang keempat bahayanya Ibu Bapak adalah ketika seseorang tidak punya kesabaran, maka 4 alam menderita akan apa? Akan menjadi kunci kehidupan kita berikutnya. Nah, Ibu Bapak sudah tahu 4 alam menderita ini apa saja. Apa yang 4 biasanya kita sering sampaikan itu. Lalu yang kelima Ibu Bapak, ketika seseorang, nah ini bahaya benar-benar bahaya. Ketika seseorang tidak punya kesabaran, maka ketika ia akan meninggal, ia akan punya pikiran yang sifatnya negatif, akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukan. Ketika waktu itu menembak seseorang dengan ucapan-ucapan yang serampangan, tidak berpikiran panjang, oh ternyata ia bisa ingat, bisa melihat dan berpikir lebih jernih. Oh ternyata orang yang saya marahi waktu itu ternyata depresi ya. Kita tidak pernah berpikiran seperti itu ketika marah kan. Oh ternyata orang kita marah ini menjadi depresi. Ada yang bunuh diri malah. Nah, itu kan jadi beban karma bagi kita. Bukannya kita melakukan dengan kesabaran gitu kan, mengalihkan perhatian supaya tidak marah, tapi dengan emosi ketika kita meninggal kita ingat semua perlakuan itu, akhirnya mengkondisikan pikiran kita pada saat akhir menjadi tidak baik. Jadi itulah Ibu Bapak pesan atau sharing dhamma yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini mengenai kesabaran. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah keyakinan dan wawasan Ibu Bapak Saudara. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dimengerti, terlebih dari itu bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya kita itu mesti punya yang namanya kesabaran, karena sangat penting sekali bagi kita untuk punya yang namanya kesabaran. Kanti paramang tapo titika nibanang paramang wadanti Buddha. Seseorang Buddha Bodhisattva itu dengan praktekkan kesabaran bisa terakhir, bisa mencapai yang namanya kebudaan. Begitupun dengan kita, dengan banyak ribuan triliunan kelahiran, namun kita tidak pernah lulus. Kita tidak pernah lulus dari yang namanya samsara. Makanya bisa ketemu pada pagi hari ini. Semoga Ibu Bapak sehat selalu, panjang umur, dan selalu memiliki berkah. Akhir kata, sabbesata bhavantu sukhita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, pengumuman. Jadi habis kebaktian ini ada function. Yes.
Sotiontu Namo Buddhaya. Untuk minggu depan puja bakti akan diisi oleh Atasilani. Lalu setelah puja bakti ini mohon para Bapak Ibu sekalian jangan pulang dulu, karena setelah ini kita akan mengadakan pangseng. Lalu ada santap siang dan setelah itu acara Dhammasanti Waisak. Jadi mohon Bapak Ibu bisa tetap di lingkungan biara ini sampai acara Dhammasanti nanti selesai. Demikian saya kembalikan ke pemimpin puja bakti. Baik, untuk menutup kebaktian pada pagi hari ini, mari kita membacakan Patidana. Dibuka halaman 122. Punya sidani katasa yananya ni kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo dita me capya dita wa anye majata verino satatitan dilokasming te bumma catuyonika Ance kaca tuwakara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang napajananti Dewa tesang nivedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera sukha jiwino Kema padan capapontu te sasasi jatang subah. Mari kita sama-sama membacakan artinya. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Baik, kebaktian ini akan ditutup dengan pembacaan nama Karapata.
Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Mari kita sama-sama mengucapkan Sabe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai.